Shalom saudara, kita masuk Abam. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kita kembali pada acara Abam episode 408. Pertanyaan pertama, Om Eras yang baik, bila ada yang mengaku seorang LGBT, apakah yang bersangkutan boleh ikut melayani jemaat di gereja Om Eras? Terima kasih banyak. Oke. Selama ini orang kalau mendengar kata LGBT sudah begitu menjijikkan. Padahal seorang yang berkeadaan mengalami keadaan seperti yang dikelompokkan di LGBT ini, saya mau mengatakan penyimpangan seksual salah, abnormalitas seksual bisa, itu bukan karena maunya sendiri. Orang berkeadaan abnormal dalam seksnya itu bukan maunya dia. Memang ada karena pengaruh lingkungan dan ia tidak menjaga diri, tetapi juga banyak yang memang sejak lahir berkeadaan demikian. Dan kalau mereka melakukan praktek LGBT, seakan-akan dosanya lebih besar dari perzinahan seorang yang normal dalam kehidupan seksualnya. Ya. Misalnya seorang lesbianis atau homoseks melakukan pelanggaran seksual. Seakan-akan dosanya lebih besar dari seorang pria yang sudah punya istri dan berselingkuh. Atau pasangan yang belum sah menikah melakukan hubungan seks. Ini sebenarnya tidak adil. Kita mengerti bahwa praktek homoseksual dan lesbianisme maksud saya, itu dilarang Alkitab. Kita membaca di Alkitab, saudaraku, bahwa ada orang-orang yang dipandang sebagai pemburit itu tidak masuk surga. Tetapi kita harus mengerti maksud ayat itu bukan seorang yang berkeadaan abnormal dalam kehidupan seksnya masuk neraka. Tetapi ketika mempraktekkan dan itu menjadi sandungan bagi orang lain dan tentu Tuhan tidak berkenan, itu yang menjadi salah. Tetapi kalau seorang berkeadaan abnormal dalam kehidupan seksnya tetapi tidak praktek, tidak bersalah. Hardware-nya pria, software-nya wanita, sehingga jalannya melambai. Tidak masalah. Menurut saya mereka adalah orang-orang yang juga memiliki hak yang sama dengan orang normal seksnya dalam mewarisi kerajaan surga. Jadi kita tidak boleh memandang mereka orang berdosa. Kita harus memandang mereka sebagai saudara kita yang memiliki pergumulan berat. Dan kita harus menopang mereka, mendampingi mereka. Kalau ada yang sudah melakukan kesalahan, minta ampun kepada Tuhan, kita bimbing kepada kebenaran. Sama seperti pria sudah menikah pergi ke pelacuran, itu juga kejahatan seksual. Belum diberkati di gereja, belum sah sebagai suami istri melakukan hubungan seks, salah juga. Mereka juga perlu pertobatan dan kita bimbing untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi seorang yang memiliki abnormalitas dalam seks mestinya berhak melayani pekerjaan Tuhan dimanapun, saudaraku, Tetapi banyak aspek sebenarnya yang terkait dengan hal ini yang tentu tidak bisa dipecahkan atau diungkapkan di
Anda bertanya Alkitab menjawab, karena begitu luas dan begitu kompleks masalahnya. Tapi pada intinya orang-orang yang memiliki abnormalitas seks bukan kejahatan dan bukan diperuntukkan masuk neraka. Mereka orang-orang istimewa yang Tuhan bisa pakai secara khusus untuk pekerjaan Allah. Ya, kita jangan mendespise, merendahkan, looking down, merendahkan, dan menghakimi mereka. Ya, Anda jangan berkata saya setuju LGBT loh. Ya, saya bukan setuju praktek LGBT. Tetapi keadaan abnormalitas seseorang harus kita terima sebagai fakta, realitas yang itu bisa menjadi istimewa di mata Allah kalau mereka tidak menikah dan mengarahkan diri mereka untuk keselamatan kekal diri mereka dan keselamatan kekal orang lain. Itu jawaban sementara. Dan kalau nanti saya memiliki waktu, saya akan seminarkan khusus LGBT. Ya. Saya ingatkan bagi saudara-saudara yang tidak memiliki abnormalitas seks, jangan merendahkan orang yang memiliki abnormalitas seksualnya. Ya, jangan melecehkan, jangan merendahkan, jangan looking down, jangan mendespise, ya, jangan mengolok-olok. Kita harus menerima itu sebagai realitas, ya. Kalau di salon rambut kita dipotong oleh stylist yang melambai, kita bersikap biasa saja, bukan sesuatu yang itu luar biasa, biasa saja. Dulu saya pernah memiliki teman di kampus waktu kuliah, melambai sekali, biasa saja. Teman-teman sering meledek dia. Dan itu mendukacitakan hati Tuhan. Nggak boleh. Oke. Tapi intinya praktek LGBT saya tidak setuju. Tapi kalau sudah berkeadaan dari kecil memang demikian, kita harus ikut mendampingi. Dari wanita usia 26 tahun, ya, belum menikah ini di Jawa Timur. Salam Pak Erastus, saya berterima kasih sekali atas pelajaran yang telah disampaikan Bapak selama ini. Saya baru mendengarkan Bapak selama 3 tahun ini dan saya banyak mengalami perubahan sejak mendengarkan khotbah dari Bapak. Saya berdoa agar Pak Eras dan seluruh pekerja diteguhkan seluruhnya, semuanya dalam iman, diteguhkan selalu dalam iman dan dapat memberkati kami semua dengan pengertian firman yang tulus. Pak, jujur saja selama saya mengikuti khotbah dari Bapak, saya dihajar Tuhan habis-habisan, Pak. Saya berkali-kali jatuh dan sempat juga marah sama Tuhan, kenapa hidup saya jadi sulit. Ternyata Pak, dengan cara inilah Tuhan mencelikkan mata saya atas dosa-dosa yang menjerat hidup saya selama ini. Saya minta ampun sekali kepada Tuhan, Pak, dan saya masih berjuang untuk hidup semakin diperbaharui setiap hari. Saya akui tidak mudah, Pak. Hidup melepaskan segala kesenangan, terlebih lagi ketika saya dihadapkan dengan media sosial yang membuat saya iri terhadap kehidupan teman-teman yang lain, yang bisa menikmati semua uang mereka. Tapi disitulah Tuhan menunjukkan betapa berbedanya orang yang mau dengar kehendak Tuhan dan yang belum mendengar. Pak, kalau Bapak berkenan, saya minta bantuan doa saja agar saya selalu dikuatkan dalam iman dan teguh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Agar saya tidak berbelok-belok lagi. Oh ya Pak, saya punya satu pesan yang mungkin bisa memberkati orang-orang. Tapi mohon dibaca dahulu dalam hati ya Pak. Saya tidak tahu apakah ini, Pak, kalau Pak Eras merasa layak untuk dikatakan, baru dibaca dengan suara ya Pak. Karena saya tidak tahu apa kalimat saya menjadi batu sandungan atau tidak.
Nah, terus terang, saya ini belum membaca sebelumnya pertanyaan ini. Jadi saya secara spontan atau dalam bahasa homiletik itu impromptu. Jadi saya tidak tahu. Tetapi ketika saya membaca di awal, saya sudah memiliki apa namanya marifat atau feeling bahwa Anda ada di dalam dosa yang Anda sebutkan di sini. Benar, saya tidak mengarang. Sudah ada muncul suara bahwa Anda ada dalam dosa jenis ini. Tapi kalau Anda tidak berkeberatan akan saya baca karena ini akan menjadi berkat bagi orang lain, ya. Perlu Anda ketahui ya bahwa firman yang saya sampaikan bisa lebih dihayati oleh mereka yang merasakan, mengalami tragisnya hidup. Jadi tidak heran kalau belajar kebenaran yang saya sampaikan dan orang itu mendapat kasih karunia Tuhan, Tuhan hajar dengan masalah-masalah. Supaya bisa memahami kebenaran yang saya sampaikan atau kebenaran Tuhan. Pesannya begini Pak, saya pernah ada di dalam dosa perzinahan dan LGBT, walaupun tidak secara langsung Pak. Dan saya berjuang sekali untuk keluar dari dosa itu. Yang mau saya sampaikan kepada teman-teman yang sedang bergelut dalam dosa yang sama adalah Tuhan mengasihi kita semua. Ayo teman, mari kita kembali pada Tuhan. Jangan takut mendekat dan minta ampun kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat sayang sama kita. Ya. Kalau ada kalian yang mencintai sesama jenis, maka cara bertobat yang paling manjur adalah mencintai Tuhan. Wah, bagus sekali ini. Bukan mencintai lawan jenis, tetapi cintailah Tuhan dahulu. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluarnya bagimu. Ini benar. Mencintai Tuhan itu membuat kita gugur mencintai yang lain, termasuk mencintai dunia. Apakah Tuhan mengubahkan perasaanmu menjadi lurus lagi atau kamu tidak menikah bukan menjadi masalah. Langkah pertamanya adalah arahkan cintamu pada Tuhan dulu. Mari berbondong-bondong kita minta ampun kepada Tuhan dan tidak menyakiti hati Tuhan, ya. Tidak menyakiti hatinya lebih dalam. Ayo minta hati kita diubahkan seperti hati Tuhan Yesus yang mencintai Bapa. Ya. Itu tadi pesannya Pak. Kalau Bapak merasa pesan tadi bisa menjadi berkat, boleh dibacakan dengan suara Pak. Terima kasih banyak Pak Eras. Sebenarnya saya ada banyak yang mau saya sampaikan, tapi ini sudah panjang sekali. Lain kali saya lanjut lagi ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Tuhan Yesus yang meneguhkan iman Pak Eras dan selalu memberkati kekuatan. Amin. Kepada kamu wanita ini, ya, kamu orang yang sebenarnya benar-benar diubahkan Tuhan. Saya bersyukur membaca tulisanmu dan pesanmu yang memberkati saya dan kami semua. Berjuang terus dan jadi berkat untuk banyak orang. We love you. Amin. 0858 8340 dan seterusnya. Salam Bapak Eras, maaf mengganggu. Salam sehat Bapak, maaf saya mau bertanya, nama saya ini wanita ya. Saya punya saudara perempuan, dia ngekos sekalian kerja. Kita sering komunikasi lewat telepon tapi beda kota. Saya di Jakarta kuliah, dia di Medan. Tapi 2 bulan lalu saya dapat kabar dari teman saya yang dekat dengan sepupu perempuan saya juga, bahwasanya dia menyukai sesama jenis atau menyukai perempuan. Awalnya saya nggak percaya dan kaget karena yang saya kenal dia itu sifatnya lemah lembut, rajin ibadah dan penurut. Tapi setelah lihat video sepupu saya dan pasangan lesbinya berciuman dan bukti-bukti foto yang saya suruh teman saya untuk melacak HP dan tempat mereka ketemu, baru saya percaya Bapak bahwa sepupu saya ini pecinta sesama jenis. Ya. Ini lesbiannya. Bukan hanya sekali, tapi kalau mereka dekat seperti orang pacaran, Bapak. Umurnya 22 tahun.
Yang baru tahu kasus ini saya dan teman saya yang saya suruh melacak sepupu saya ini. Saya bingung Bapak untuk memberitahukan ke orang tuanya. Takutnya orang tuanya down mendengar anak perempuan yang baik seperti itu. Mohon pencerahannya. Yang pertama, saya tidak tahu seberapa dekat Anda dengan wanita ini. Jika Anda bisa melayani dia, Anda bisa telepon dia. Mulai percakapkan mengenai keselamatan. Jangan langsung bicara bahwa dia lesbi. Buat pendekatan untuk bisa merebut perhatiannya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan akan memberi Anda hikmat untuk menyelamatkan dia. Ya, arahkan dia mendengarkan Truth ID, doa, itu akan bisa merebut dia dari praktek lesbinya. Ya. Bisa. Sampai pada titik tertentu Anda bicara terus terang mengenai hal tersebut, tapi tunggu waktu Tuhan. Dan jika demikian, Anda harus berkata bahwa saya minta maaf karena ini masalah besar. Saya kira orang tua harus tahu. Ya, harus diberitahu demikian. Karena cepat atau lambat toh orang akan tahu. Ya, orang tuamu akan tahu. Nah, kalau Anda takut orang tuanya down, jangan diberitahu dulu tentunya. Berjuang dulu untuk perubahan dia. Memberitahu keadaan orang ini itu sudah kalau sangat terpaksa. Mungkin orang tuanya akan tahu sendiri tidak lewat Anda. Tapi Anda harus berjuang untuk menyelamatkan dia. Pasti ada pemicu mengapa dia bisa objek seksnya bisa mengalami hal ini, ya, penyimpangan ini maksudnya. Layani dia, dan ini bisa merupakan proyek yang Tuhan berikan kepada Anda. Usia 33 tahun, pemuda dari Medan. Shalom Umeras. Shalom nak. To the point aja ya Pak, saya adalah seorang gay. Dan saya pernah konseling dengan seorang bapak pendeta usia 67 tahun. Tapi singkat cerita saya malah dimanfaatkan demi memuaskan hawa nafsunya. Karena ternyata kami mengalami masalah yang sama. Beliau bisex. Sehingga dosa itu kami lakukan karena rayuan beliau. Menurutnya hal itu sah kami lakukan, yang penting jangan dikasih tahu sama orang. Padahal beliau sudah punya istri, anak, dan cucu. Jujur awalnya saya tulus hanya pengen konseling sama beliau. Setelah kejadian itu dia membuang saya seperti sampah dan sama sekali tidak mau lagi jumpa dan komunikasi dengan saya. Jujur sejak saat itu saya malas gereja dan merasa jijik jika melihat seorang pendeta. Karena bagi saya pendeta itu munafik. Pertanyaan saya, sejauh mana peran gereja GSKI yang Bapak layani jika melihat ada masalah seperti ini di gereja Bapak? Gimana respon Om Eras seandainya ada seorang gay yang datang konseling langsung sama Om Eras? Sekian, terima kasih Horas. Yang pertama, bagaimana kalau seorang gay konseling kepada saya, dengan saya? Ya, sebenarnya siapapun yang konseling kita terima, tetapi kalau jemaat yang saya layani ini kan 20.000. Masing-masing tempat ada gembalanya, ada konselor-konselornya. Tentu tidak semua bisa saya tangani, ya. Ada konselor-konselor. Bahkan kadang-kadang seperti ini juga nanti saya serahkan kepada orang gitu. Jadi tidak bisa semua harus ke saya. Tapi kalau ada masalah ini di gereja saya, bagaimana? Ya, digembalakan. Kita kan harus tahu bahwa melepaskan diri dari kebiasaan ini tidak mudah. Tapi orang gay itu tidak pasti masuk neraka. Jangan orang bilang karena gay atau karena lesbian dia masuk neraka. Kecuali praktek yang menjadi batu sandungan. Saya dulu punya teman itu benar-benar melambai, walaupun laki tapi melambai. Masaknya pinter, bikin bunga-bunga dari kertas pinter. Ya, sudah meninggal sekarang.
Jadi dia pemberkatan nikah juga, dia sebelum memberkatan dia masak dulu katanya untuk pengantin, untuk pesta. Dia sudah meninggal. Melambai dia. Ya nggak apa-apa, nggak usah praktek. Nanti di langit baru bumi baru, kelaki-lakianmu sempurna, kewanitaanmu sempurna. Jadi kalau saya menghadapi orang seperti ini di jemaat, kalau itu pendeta ya harus dilayani secara khusus. Kalau jemaat ada konselor-konselornya. Nah sekarang kepada saudari ya, saudara ini. Tidak semua kok pendeta itu munafik. Ya, nggak semua. Ada pendeta-pendeta yang baik. Kebetulan Anda ketemu pendeta brengsek. Brengsek ini. Usia 67 tahun, masih mau melampiaskan libido seksnya dengan sejenis. Ya. Ini keterlaluan, tapi ya inilah fakta hidup ya. Tapi kepada saudara yang menanyakan ini, saya minta kamu jangan jadi kecewa. Hidup ini cuma sekali. Kita tidak tahu kapan berakhir. Ikuti kota Om Eras. Nak, kita ke langit baru bumi baru saja. Ya, keadaanmu tidak membuat kau ditolak oleh Allah. Tapi kalau memang ini sudah jadi keadaanmu sejak lahir, kamu simpan saja. Kamu diam. Ya. Tidak sedikit kok wanita atau pria yang normal pun harus menghadapi kenyataan dia tidak punya teman hidup. Dan dia harus menahannya sampai mati. Nggak masalah. Bisa. Paulus pun juga bisa. Jadi jangan karena Anda gay lalu Anda tidak harus punya partner. Tidak harus. Bahkan maaf. Tidak boleh. Bukan tidak harus. Tidak boleh. Tidak usah. Ya. Tuhan memberkati. Dari seorang ibu punya anak perempuan usia 16 tahun. Salam Pak Eras, baru-baru ini saya mengetahui bahwa anak saya adalah penyuka sesama jenis. Aduh. Saya sebenarnya sudah curiga tapi belum pernah bertanya kepada anak saya. Dia berpenampilan tomboy dan sering menonton film-film yang ada karakter lesbian. Saya sudah melihat beberapa video Pak Eras tentang LGBT dan saya agak lega karena Bapak bilang kaum LGBT tidak akan masuk neraka kalau tidak praktek dosa. Ya. Tidak masuk neraka kalau tidak praktek dosa. Nah semua juga sama, LGBT kayak manusia tidak LGBT juga tidak akan masuk neraka kalau tidak berbuat dosa. Lalu apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua Pak? Saya sedih tapi saya juga takut kalau saya terus menginjili dia nanti dia akan menjauh dari saya. Saya ingin dia normal kembali apalagi dia anak tunggal. Mohon solusi dan doa Pak. Terima kasih. Jika boleh bertanya satu lagi Pak, apa rencana untuk GSKI Rehoboth membuka gereja di Surabaya? Karena saya lokasi di Surabaya, ingin sekali berjemaat di Rehoboth. Terima kasih. Di Surabaya ada gereja Rehoboth. GSKI Rehoboth yang dikembalakan Bapak Roni Runtukahu, yang pelaksananya Bapak Sutopo Singgih. Ini nomor telepon akan kami hubungi dan kami beritahu alamatnya. Nanti Pak Sutopo yang akan memberikan alamat ke ibu. Ibu akan kami gembalakan. Mengenai anak ibu, bawa kepada Tuhan dan jangan persoalkan mengenai gender soal seksnya. Pokoknya bawa terus ke langit baru, bumi baru, seakan-akan ibu tidak tahu persoalannya itu. Sampai suatu hari, jika Tuhan memberi kesempatan ibu bertanya, ibu baru bertanya. Atau percakapkan hal itu. Jika tidak, ibu jangan percakapkan sama sekali. Karena itu hal yang sungguh sangat rawan. Bagi dia itu rawan. Jadi saudara, jangan singgung-singgung ya. Jadi jangan singgung-singgung mengenai hal itu karena hal itu akan sangat mengganggu dia. Dan belum tentu dia bisa berubah setelah ibu langsung tegur dia mengenai kasus tersebut. Lebih baik ibu bawa dia kepada Tuhan dan ibu jangan persoalkan mengenai keadaannya itu. Sampai suatu saat Tuhan akan beri kesempatan ibu bicara, baru ibu benar-benar bicara dan bisa diberi hikmat untuk menyelesaikannya.